Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama, biasa kita selalu untuk bersyukur pada Allah karena begitu banyak nikmat-nikmat yang kita terima, kita rasakan, yang kalau dihitung pasti nggak mampu kita bayar kepada yang memberi, yaitu Allah. Maka yang patut kita bayar cuma dengan bersyukur, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan udara gratis, mata gratis, tangan gratis, ginjal gratis, jantung gratis. Enggak minta dibayar. Tapi yang diminta bayar adalah dengan berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah seperti hanya Allah telah berbuat baik kepada kita yang cukup banyak. Dan kemudian juga kita bersyukur sebagai ucapan balasan kebaikan Allah kepada kita dengan alhamdulillah. Ini juga ungkapan yang akan memperbanyak nikmat yang kita terima. Lain syakartum la azidannakum walain kafatum inna azabil syadid. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur, sehingga kita termasuk pula hamba-hamba yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kemudian tausiah kita judulnya Ramadan bulan ukhuwah. Ini juga tadi dalam pengantar saya sebut Pak Ermaza pulang kampung. Karena bulan Ramadan, ketemu dengan orang kampung, ketemu dengan keluarga, itu juga berukhuwah, menjalin silaturahim. Dan memang ternyata di bulan Ramadan ini bulan yang penuh peluang-peluang bagi kita untuk menjalin silaturahim. Kita yang sibuk-sibuk mungkin jarang makan semeja dengan keluarga. Ini kalau bulan puasa sesibuk-sibuknya kita sahur pasti semeja. Berarti silaturahim antar keluarga terjalin di bulan Ramadan. Kenapa? Ya karena kalau sahur kan nggak mungkin jam 5, jam 6, jam 7. Waktu-waktunya apalagi kalau mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita di Padang ini jam 5 kurang 5 subuh, ya jam 4-an itu udah pasti duduk menghadap meja makan. Atau paling lambat 4:30. Di Jakarta juga sama seperti itu. Nah, waktunya bersamaan. Kita bersilaturahim. Ditambah lagi berbuka. Ya mungkin ada yang macet di jalan kalau di Jakarta, kalau di Padang nih Pak Ermaza nggak ada macet. Saya yakin Bapak Ibu sebagian besar buka puasanya di rumah. Nah, mungkin selama ini kalau bukan Ramadan, makan malam itu ya pokoknya kalau yang terasa lapar ngambil piring di meja makan, makan sendiri. Mungkin suami, istri, anak masing-masing beda-beda. Kapan rasa laparnya, kapan waktunya. Tapi kalau berbuka, ada nggak yang mau buka nanti jam 9 malam atau jam 8 malam? Pasti pas. Bahkan sebelum bunyi azan, setengah jam sebelumnya udah nongkrong itu di kursi. Ya, sambil natepin satu-satu kue yang mau dimakan, nasi yang mau dimakan, apalagi anak kita anak kecil. Nah udah kesempatan silaturahim, ngobrol sama istri, ngobrol sama suami, ngobrol sama anak. Nah itu di bulan Ramadan. Kemudian taraweh juga. Yang tadi mungkin jarang ke masjid, di hari-hari biasa dengan berbagai alasan kesibukan. Nah di bulan Ramadan taraweh, pergi ke masjid dekat rumah kita. Tidak hanya kita pergi bareng dengan keluarga, bersilaturahmi juga, dengan tetangga. Ya, dengan tetangga. Kita bertemu dengan tetangga di masjid bersama-sama. Padahal kita memang disuruh untuk bertetangga dengan cara baik.
Dalam hadis Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Maka hormati tetangga. Kita disuruh menggauli, berhubungan, berkomunikasi, berinteraksi dengan tetangga dengan cara baik. Nah, bulan Ramadan peluangnya kita berukhuwah dengan tetangga. Dengan istri, anak, makan bareng, subuh, sahur, dan berbuka. Kemudian sholat jamaah tarawih, bersilaturahim dengan tetangga, dengan masyarakat. Nah, dengan keluarga kampung. Biasanya sebelum Ramadan atau ketika Ramadan datangi kampung. Ada kebudayaan kita saling maaf-memaafkan. Itu juga meningkatkan silaturahim dengan orang kampung. Apalagi dengan orang tua dikejar. Ini Pak Ermaza dari Jakarta jauh-jauh ngejar orang tuanya. Nah, ini juga bersilaturahim di bulan Ramadan. Kemudian kita di kantor, ingat gak dulu 2 minggu lalu sebelum masuk puasa, bersama-salaman minta maaf-maafan. Untuk bulan Ramadan supaya ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita saling memaafkan. Nah, ini budaya, dan itulah yang kemudian kita sebut tadi Ramadan ini bulan ukhuwah. Dengan teman sekantor juga begitu. Oleh Nabi supaya puasa kita mantap, dinilai pahala oleh Allah, maka kita harus jaga mulut kita. Tidak hanya puasa makan minum, tidak makan tidak minum, tapi puasa dari mulut. Lisan kita nggak boleh ngomongin orang. Menjaga silaturahmi juga, menjaga hati orang. Kata-kata nggak boleh kasar, nanti batal puasanya. Nggak boleh ngejelekin orang, nggak boleh kita memperolok. Itu semuanya selain dalam rangka berpuasa, juga dalam rangka menjaga silaturahmi. Jadi lengkap sudah di bulan Ramadan ini peluang-peluang kita, apalagi nanti pas hari rayanya. Nah, kalau ingin Bapak Ibu memanfaatkan 10 hari itikaf di masjid, semakin tinggi lagi ukhuwah dan silaturahmi di antara keluarga, di antara masyarakat, di antara kita. Karena di bulan Ramadan ini peluang waktu kita banyak bertemu dan berinteraksi dengan yang lain. Saya sebutkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apa sebetulnya manfaatnya kita berukhuwah? Peluang ada di bulan Ramadan, momentum event, momen ada banyak sekali. Ternyata kita di dalam Al-Quran dengan berukhuwah ini mendapatkan rahmat dan juga mendapatkan nikmat. Dalam surah Ali Imran disebutkan fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah akan cukupkan dengan nikmatnya persaudaraan. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu wazkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi kita disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah berukhuwah, bersaudara, menjalin silaturahim. Ternyata dengan silaturahim itu akan mendapatkan nikmat. Fasbahtum bi ni'matihi, nikmat. Nikmatnya akan dapat. Nah, Bapak Ibu ya, di mana nikmatnya? Nikmatnya kalau kita bersaudara, kalau kita kurang-kurang dilengkapi oleh teman kita. Kita tidak mampu dibantu oleh teman kita. Kita nggak ada kendaraan pulang diantar oleh teman kita. Pekerjaan kita susah dipermudah oleh teman kita. Pekerjaan kita banyak dibantu dikurangi oleh kawan kita. Kawan kita pun begitu. Ketika dia susah kita bantu, ketika kurang kita lengkapi. Ketika dia minta tolong kita bantu. Begitu nikmatnya. Coba kalau sendiri-sendiri. Wah, kerjaan banyak sendiri yang menyelesaikan. Wah, berarti susah. Nggak dapat nikmat. Tapi kalau kita bersaudara, berteman dengan baik temannya, dia akan tolong menolong, akan membantu kita. Jadi berukhuwah itu akan wujud terjadi tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolong dan berbantu-bantuan saling di antara kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, jadi ukhuwah silaturahim di bulan Ramadan
dimotivasi, dipacu, dipicu, digiatkan, digalakan. Dan ternyata dengan ukhuwah itu kita akan mendapatkan nikmat. Nikmatnya banyak, tidak hanya nikmat tertolong kita, terbantu, kita nggak ada uang bisa pinjem, kita nggak ada kendaraan bisa diantar, kita ada kesulitan dibantu, apalagi dengan tetangga, kita keluar rumah, rumah kita dijagain, kalau ada tamu dia terima dulu, kalau kita kurang-kurang ibu-ibu masak di dapur bisa minta ke sebelah garam yang kurang, nah itu yang kecil-kecil. Tapi kalau kita nggak males dan nggak mau untuk menjalin silaturahim antar keluarga, ibu-ibu masak, terbau masaknya ke sebelah rumah. Nah itu sunnah nabinya, diambil sedikit kasih ke sebelah makanannya. Ya mungkin kalau sayur-sayuran nggak apa kali, banyakin aja kuahnya ke sebelah gitu ya. Tapi kalau masak rendang gimana kira-kira? Mau nggak ngasih ke sebelah? Mau juga ya. Nanti kita dikasih rendang lagi nanti. Kalau dikasih kuah sayur, ntar dikasih kuah juga ya. Nah, itu kan pasti kebaikan itu akan dibalas kebaikan. In asantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kita berbuat baik akan dibalas kebaikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, bantuan, pertolongan, pemberian dari orang, maka banyaklah berberi. Banyak menolong, pasti akan dibalas. Kata Allah begitu. Jadi kalau kita membantu tetangga, kita akan dibantu. Kita menjaga rumah tangga, rumah kita akan dijaga. Aman kita pergi kemanapun, tetangga kita membantu. Nah ini dasar ukhuwah berdampak positif dengan nikmatnya kehidupan kita. Enak tidur di rumah, gak perlu takut-takut. Karena ada tetangga kita baik-baik semua sama kita. Itu nikmat juga. Nikmat di rumah, ada suami, ada istri. Kenapa? Kita baik berukhuwah sama istri, sama suami, gak ada konflik. Ya, kita saling mengenal antara suami istri, ada at-ta'aruf. Kita at-tafahum, saling memahami di antara suami istri. Kita muncul at-ta'awun, tolong menolong antara suami istri. Kita muncul at-takaful, senasib penanggungan. Wah, mantap. Hubungan keluarga seperti itu, kita mendapatkan nikmatnya bersaudara, ukhuwah di antara suami istri terhadap anak-anak, terjalin komunikasi yang baik. Sehingga mendapatkan kenikmatan yang tiada taranya dengan ukhuwah ini, persaudaraan ini. Bapak Ibu, manusia ini lemah. Di antara kita tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang kurang-kurang. Betul nggak? Apa kita hebat semua? Apa kita mampu bisa sendiri semua? Apa kita mampu menjadi orang yang independen dan mandiri total? Nggak bisa. Oh saya gubernur, hebat. Enggak. Baju saya nggak bisa saya cuci sendiri. Saya kemana-mana nggak mungkin juga saya nyopir sendiri. Karena udah banyak pekerjaan capek. Saya suruh sopir. Makan, ada yang masakin. Ngurusin segala sesuatu, ada yang bantuin. Nah itu kan kalau nggak dijalin dengan ukhuwah, tolong menolong, bantu membantu antar sesama, nggak mungkin kita akan terjadi ukhuwah silaturahim dan tidak mungkin mendapatkan nikmat. Jadi nikmat itu banyak sekali. Ya nikmat. Nah kemudian dalam surat yang lain juga disebutkan. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Nah, ayat ini menyebutnya kebaikan kita berukhuwah itu akan mendapatkan rahmat. Wah, Bapak Ibu, rahmat bukan main. Bukan nama orang ya. Kebaikan Allah kita akan dapat. Kasih sayang Allah akan diberikan kepada kita. Rahmat, la'alakum turhamun. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita karena kita berukhuwah. Jadi intinya orang yang bersaudara, orang yang berukhuwah itu hidupnya enak. Hidupnya tenang, tentram. Oh Pak, ada masalah Pak dengan orang. Kita diini sama orang, sama si A, gini segala macam. Mau balas saya, dia nggak boleh Bapak Ibu. Orang buat jahat sama kita, jangan dibalas dengan jahat. Orang mengkhianati kita, kita balas dengan mengkhianati, nggak boleh. Kalau itu kita jadi preman juga. Kalau begitu kita jadi orang jahat juga. Kalau itu kita jadi orang berdosa juga. Cukuplah dia yang ngerjain saya berdosa. Jangan pula kita membalas dan ngerjain juga. Berarti kita berdosa juga. Berarti kita susah. Nah berapa banyaknya persoalannya ada pada diri manusia.
Dia sampai stres, frustrasi, sampai depresi, sampai gangguan jiwa. Atau minimal dia tidak enak makan, tidak enak minum, tidak enak kerja karena dia ada konflik dengan orang. Berantem, bertengkar mulut ya dengan teman sekerja. Atau mungkin dengan di rumah, atau dengan tetangga. Enggak enak hidup. Jadi pikiran dan sebagainya. Makanya Rasulullah mengajarkan sebelum kita tidur, itu kita coba muhasabah, mengevaluasi seharian kita. Kalau ada kita masalah dengan orang per orang, langsung maafkan. Beres. Oh dia yang salah, pokok kita yang mau biarin urusan dia yang punya masalah. Oh dia ngejekin kita, ngerjain kita, biarin urusan dia ngerjain. Biarkan Allah yang membalas, nggak usah kita. Jadi gimana kita? Maafkan. Lo kenapa? Enak di dia dong Mbak. Ya biarin. Bukan berarti enak di dia malah susah. Kita yang malah jadi enak. Dengan cara memaafkan kita lebih tenang, lebih enak. Kita mendelete dalam memori pikiran kita tentang orang tersebut yang berbuat jahat, kita delete. Kita maafkan, selesai. Nggak punya suatu beban dalam mental, dalam pikiran, dalam perasaan. Udah nggak ada beban. Kenapa? Karena sudah kita delete. Tapi kalau memori otak kita simpen itu benci sama orang, kita simpen dendam sama orang, kita simpen marah kepada orang karena orang itu marah sama kita. Lambat laun banyak simpenan kita karena di saving itu dalam memori kita. Jadilah virus. Lama-lama memori kita hang. Nah sebelum hang kita udah gak enak hidupnya. Lama-lama masuk ke gadui. Tahu Pak Masa gadui? Hah? Nah, tahu gadui? Kalau dari sini gadui belok kiri. Nah, masuk rumah sakit jiwa. Nah siapa? Dia sendiri yang meng-create. Itu masuk rumah sakit jiwa itu ekstrimnya. Tapi yang sehari-hari orang yang gak mau mendelete, tapi tetap dia pelihara kemarahan, kekecewaan, kebencian dan sebagainya kepada temannya itu yang membuat jahat kepada dia. Minimal dia hidupnya gak enak. Makan gak enak, tidur gak enak, jadi pikiran terus, kerja gak fokus, gak konsentrasi, terganggu. Jadi kerjanya gak benar, jadi gak berkinerja. Bahkan ditegur oleh atasan, bisa jadi tunjangan berkurang, bisa jadi jabatan kita gak dapat. Di rumah kita gak enak juga hubungan sama suami istri karena perasaan kita gak enak sama orang. Tapi kalau kita delete, habis. Biarin dia begitu membalas kebaikan Allah, kita tenang hidup kita. Kita memulai dengan sesuatu yang terus baik terus setiap harinya. Nah, jadi ada rahmat. Selain nikmatnya, ada rahmat juga, ada berkah juga. Dan berbagai kebaikan-kebaikan yang kita dapati dengan kita menjalin ukhuwah. Karena tolong menolong itu akan mendapatkan rahmat juga, berkah juga kepada kita. Dan kita akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Nah di luar itu ternyata ukhuwah juga bisa memberikan suatu kebaikan dunia dan juga akhirat. Dalam bentuk Allah mencatat, malaikat mencatat pahala-pahala kita. Dan Allah akan hold, akan tahan. Kalau seandainya kita berbuat baik mendapatkan pahala, tapi kita memutus silaturahim dengan seorang, maka pahala kita di hold, belum dicatat. Terganggu juga kita. Nah jadi nggak boleh, maka dari itu kata Rasulullah, kalaupun ada selisih sama orang, yang nggak boleh lebih dari 3 hari. Fa aslihu baina akhikum wattaqullaha, ya, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi kan dalam surat Al-Anfal juga dibuat begitu. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalullahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Nah, jadi wa aslihu, perbaiki, islah. Tapi jangan lupa taat pada Allah dan taat pada Rasul. Jadi penyelesaian konflik yang mengganggu ukhuwah, kita islah antar manusia. Tapi yang kedua, kembalikan semuanya kepada Allah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, ikuti Allah dan Rasulnya, menyerahkan diri kepada Allah, dan insya Allah Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Itu dengan cara kita islah. Tapi kalaupun tidak dengan islah, kita secara pribadi sendiri menyelesaikan dengan mendelete, itu pun tidak masalah.
Sabar. Masa Pak sabar-sabar melulu? Sabar tuh ada batasnya. Nah, sekarang udah nggak sabar lagi Pak, udah cukup sabar saya. Pertanyaan saya, apa ada dalilnya bahwa sabar tuh ada batasnya? Nggak ada. Rasulullah itu ya sabar, memang sabar tuh ya sabar. Oh kalah dong Pak, siapa bilang? Sabar itu menang, bukan kalah. Yang kalah tuh dia yang kalah. Orang yang ngerjain kita itu yang dia kalah. Setiap dia ngerjain kita, setiap dia ngomong kita, dia semakin kalah, semakin menggali dalam kuburan dia dan semakin mempertinggi tempat jatuh dia. Kita yang sabar menang. Setiap orang yang sabar menang. Makanya kata Allah, wabasiri sobirin, innallaha yuhibbus sobirin. Loh, apa Allah salah menyebut bahwa orang sabar itu dicintai oleh Allah? Ada kabar gembira pada orang yang sabar. Allah dukung pada orang yang sabar. Berarti orang yang sabar itu menang. Bukan kalah. Siapa yang bilang kalah? Kalau ada itu nafsunya kita yang bilang kalah. Hakikatnya orang yang sabar itu menang. Coba kita lihat. Nabi Muhammad SAW dilempari batu oleh orang kafir Quraisy, tenang sabar. Dilempar lagi, tenang sabar. Nggak dibalas. Sakit orang yang lempari, didatangi sama Rasulullah. Masuk Islam dia. Nah, menang dia. Rasulullah dilempari batu ketika di Taif oleh ibu-ibu, oleh anak-anak, oleh orang-orang tua. Sampai Rasulullah lari berdarah. Sampai malaikat pun gak sabar, dalam tanda kutip ya, mau balikan gunung untuk menjatuhkan. Kata Rasul jangan, sabar Rasul juga. Akhirnya mereka berikutnya menjadi hamba Allah, masuk Islam semuanya. Sabar. Ya, kemudian juga banyak peristiwa-peristiwa lain. Kesabaran itu menunjukkan kemenangan. Kesabaran mengarah kepada kesuksesan. Oleh karena itu Allah pun memberikan kabar gembira pada orang yang sabar. Allah mencintai orang yang sabar. Allah menyertai orang yang sabar. Dan termasuk juga berbagai urusan kita dengan orang sesama orang harus sabar. Mungkin Bapak Ibu ada istri, ada suami, ada anak, sabar. Sabar itu sebagai penolong buat kita. Sabar itu membantu dan menyelesaikan persoalan dengan kesabaran kita. Menahan diri, tidak marah seperti Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah nasihati aku, la tagdab. Itu juga satu bekal buat hubungan kita sama manusia. Untuk menjaga ukhuwah, tidak boleh cepat marah. Karena itu juga akan menghabiskan energi fisik, pikiran, dan juga tidak bahkan menyelesaikan masalah, menambah masalah baru. Dan masalah lama tidak selesai, yang baru pun muncul dan bahkan bertumpuk menjadi masalah lagi. Nah itu kalau kita tidak bersabar. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita jalin ukhuwah kita jalin silaturahim kita, dan insya Allah kalau ini dikaitkan dalam pekerjaan kita, kalau pekerjaan itu menghasilkan profit, maka untungnya semakin gede. Kenapa? Karena kompak. Satu kerja tidak mungkin sendiri dikerjakan, dan bisa dikerjakan karena bersama, dan bersama harus diikat dengan kekompakan. Sebagai contoh, mungkin di Taspen ini harus kompak. Ya, Pak Joni sebagai kepala cabang bisa mensinergikan potensi pegawai di sini untuk menuju satu tujuan kinerja dan tentu untung nantinya. Nah, bagaimana caranya? Harus ukhuwah. Coba kalau gontok-gontokan. Bisa di sini ada 28 pegawai gontok-gontokan satu dengan yang lain. Ya gimana mau mencapai kerja? Ibaratnya gimana kita mau melangkah, mau berjalan, mau berlari menuju satu tujuan bersama, tapi ketika mau melangkah aja kita main tarik-tarikan. Kita main gontok-gontokan. Ya berdiri di tempat, jalan selangkah mundur lagi selangkah, jalan 2 langkah mundur 3 langkah, enggak maju-maju. Kenapa? Karena enggak kompak. Nah, kompak itu bisa terjadi dengan ukhuwah. Dan kata Allah, ukhuwah itu harus satu yang kita tuju, akidah. Oleh karena itu bacaannya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Bersatulah dalam tali Allah, hablum minallah,
atau dalam tali Allah akidah Islamiyah yang itu menjadi rujukan utama kita bersatu, berukhuwah dan kebersamaan ada di situ, termasuk dalam pekerjaan. Sehebat apapun orang individu tidak kompak dengan teman sekerja, gagal. Sehebat apapun pimpinan mengatur tapi tidak bisa mengkompakkan anggota bawahnya, gagal. Pribadi-pribadi yang lemah pun kalau dia kompak dia akan kuat. Kemampuan yang kurang pun kalau dia solid diikat dengan kebersamaan dan sinergi, dia akan sukses. Lidi dibiarkan menjadi satu lidi, tidak banyak fungsi dan manfaatnya. Tapi ketika lidi digabung dengan lidi dan diikat, maka menjadi banyak fungsinya. Sapu lidi bisa, ya kan, bisa jadi sapu, bisa jadi apa lagi? Macam-macam. Apa aja sapu lidi itu? Hah? Tusuk sate. Itu tanda orang puasa itu. Mikirnya sate aja kan. Tapi alhamdulillah nggak ada yang nyebut sapu lidi bisa mukul orang. Nah itu berarti pikiran jahat itu. Tapi nggak ada di sini, alhamdulillah bagus-bagus semua ya. Padahal tadi saya pancing gitu ya. Ya malah keluarnya sate ya. Ya nggak apa-apa, maklum udah jam 6 kurang 10 nih. Tapi banyak manfaatnya ya. Sehingga dengan demikian berfungsi dan bermanfaat, bernilai, berdaya, berguna, berdampak positif, memiliki energi yang baik dengan kebersamaan. Keluarga juga demikian. Akan muncul kebersamaan yang disebut dengan sakinah, mawaddah warahmah dalam keluarga ketika suami istri pun menjalin ukhuwah Islamnya, menjalin kebersamaan. Contoh para nabi. Bagaimana coba nabi itu dalam menjalin ukhuwah di antara para sahabat, wah bukan main. Antara Ansor dengan Muhajirin. Kemudian di antara para Muhajirin, mereka bersama-sama hijrah, tolong menolong. Ketika peperangan terjadi, kekurangan air minum, mereka merelakan diri yang meninggal hanya untuk temannya supaya bisa hidup. Begitu pengorbanannya. Ada itsar, ada pengorbanan. Kemudian juga dalam beberapa praktek di zaman Nabi, tolong menolong sesama sahabat-sahabat Nabi. Itu membuahkan hasil suatu kenikmatan, suatu rahmat dan kekuatan. Perang Badr yang hanya segelintir sahabat Nabi melawan ratusan dan ribuan orang kafir Quraisy menang ketika dia bersatu kompak dengan kebersamaan. Tapi sebaliknya ketika perang Uhud, kita besar banyak, lawan kita mungkin seimbang dari segi jumlah. Tapi ketika kita tidak kompak, tidak taat dengan perintah Rasul, ketika di perang Uhud di bukit dia turun tanpa ikut perintah Nabi, cerai-berai, akhirnya musuh menyerang, kalah akhirnya. Itu kalau kita tidak kompak. Bukti-bukti dalam kehidupan begitu banyak pentingnya ukhuwah dan kekompakan yang mestinya kita terus jalin, termasuk dalam pekerjaan, dalam rumah tangga dan pertemanan, dan tidak ada ruginya kita berbuat baik sesama manusia. Justru rugi kalau kita berbuat jahat. Ada kadang-kala kita memelihara kebencian, dendam, kemarahan kepada orang, itu rugi buat kita. Justru yang untung adalah kita hapus, delete supaya kita tidak hang memori otak kita yang berdampak kepada kejiwaan kita. Tapi dengan kita membuka diri, memaafkannya, dan kemudian menjadikan suatu pandangan yang positif, dan semuanya itu pasti baik buat kita. Berbuat baik dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan, tidak ada rugi kita kerjakan, dan semuanya pasti berdampak positif, untung untuk kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa cukup tausiah saya, semoga bermanfaat buat saya sendiri dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semuanya. Dan mohon maaf kalau ada yang salah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.